Yang terekam. Ini terekam. Materi kita hari ini adalah arsitektur cloud, ya arsitektur. Kenapa kita bahas arsitektur? Ini karena minggu-minggu depan insya Allah akan ada praktek ya, praktek. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan agar Anda menyiapkan komputer ya, sendiri ya. Kalau nggak punya komputer, pakai laptop jadul gitu ya, Anda bisa menyiapkan ini ya, Raspberry Pi, ya, Raspberry. Beli sendiri ya, sendiri, rakit sendiri. Kenapa kalau Raspberry? Karena murah ya, kecil juga, jadi server nantinya, jadi server cloud ya. Nah ini kita mau praktek itu, Raspberry. Atau komputer-komputer jadul nggak apa-apa ya, penting bisa jalan. Karena nanti kita pakai konsol-konsol Linux ya, perintah-perintah Linux. Jadi itu yang diharapkan bisa Anda kerjakan juga. Ya. Nah sebelum ke sana saya akan bahas mengenai arsitektur cloud ini. Sebagian sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, 3 model layanan dan model deployment sudah kita bahas. Kita detailkan lagi hari ini ya. Kita sudah bahas juga sejarah awal dari adanya cloud computing ya. Definisi cloud computing, sejarah awalnya itu apa? Awalnya cloud computing muncul tuh dari apa? Jadi cloud computing itu teknologi yang memperbarui teknologi sebelumnya. Nah, teknologi sebelumnya itu tadi apa? Hah? Nah, teknologi sebelumnya namanya grid computing, grid G-R-I-D. Grid computing. Grid computing sudah pernah saya jelaskan ya, computing. Jadi dia lebih banyak menggunakan resource fisik komputer. Nah, infrastrukturnya itu besar, skalanya besar juga, dan banyak kelemahan. Kelemahannya salah satunya adalah ya tidak tersedia di cloud computing. Apa itu? Ya kalau cloud computing kan yang paling prosidal adalah servernya ada di Amerika sana, aksesnya dari sini, gitu ya. Cepet lagi pakai browser. Nah, itu cloud computing. Kalau di grid itu tidak terpenuhi ya, sulit sekali dan banyak kelemahan lah. Dananya harus install kemana-mana. Oh, bukan install juga, tetap di tempat itu, cuma berat sekali fisiknya itu. Kerjanya berat sekali. Beda dengan cloud computing, dia pakai virtualisasi, mesin virtual, banyak sekali nanti. Banyak mesin-mesin virtual jalan yang diatur oleh cluster nanti. Nah, itu seperti apa? Seperti ini nanti. Jadi ada di dalam cloud computing supaya dia bisa jalan tadi ya, bisa didistribusikan dari Amerika ke Indonesia atau dari mana ke Rusia misalnya, dari Rusia ke Indonesia. Semuanya bisa lancar jaya seperti saya berbicara saat ini. Ini kan lewat jalur mana saya nggak tahu ini, tapi lewat cloud computing juga ya. Hari ini detik ini saya bicara ini ya. Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda ya. Ini kan pakai cloud juga. Nah ini ada komponen cloud yang harus kita pahami bersama ya. Tiap komponen punya fungsi. Ada 3 komponen. Pertama komponen node controller, apa itu node? Titik ya, titik. Ada cluster, ada cloud. Node controller itu apa ya kira-kira? Clusternya itu seperti apa?
node bahasa Indonesianya berarti titik ya, titik. Titik-titik yang mengontrol, pengontrol titik. Jadi ketika komponen ini banyak berada pada lainan tiang infrastruktur ya. Jadi kalau node itu menyediakan, fungsinya menyediakan menjalankan virtualisasi pada cloud computing melalui virtual machine. Apa itu? Melalui virtual box, boleh nggak saya sebut itu ya? Boleh ya? Virtual machine kan ya virtual box juga ya Pak? Iya nggak? Nah, saya ubah sekarang. Menyediakan menjalankan layanan, jadi node controller itu menyediakan, berfungsi menyediakan dan menjalankan layanan virtual pada cloud computing melalui virtual box. Bisa ya? Jadi berarti kita harus pakai virtual box, Pak. Iya, virtual box. Ini sama aja virtual machine ya, ada sendiri. Jadi kalau lebih mudah itu biasanya nangkep virtual box. Nah, oke, virtual box. Jadi kita harus install dulu virtual box ya Pak ya di komputer kita ya. Pasang dulu virtual box, terus kemudian di dalamnya virtual box apa? Install node controller tadi. Apa itu node controller? Belum sebenarnya, belum install node controller, tapi install clusternya dulu sebenarnya. Apa itu? Sistem operasinya di situ. Misalnya kita install Ubuntu tadi, Ubuntu kita install di VirtualBox. Nanti di dalam VirtualBox tadi kita install lagi Windows di dalamnya. Jadi ada dua sistem operasi di situ, tapi jalan secara virtual. Nah, layanan virtual inilah yang kita sebut sebagai node control tadi. Jadi dua tadi ya, antara Linux dan Windows itu kita sebut sebagai node controller. Tapi dalam Linux tadi itu bisa banyak lagi nanti cloud di dalamnya. Nah, itu nanti akan kita sebut sebagai node controller juga. Jadi ada di dalam node. Nah, antar banyak node tadi itu menjadi cluster. Cluster. Bisa nangkap ya kira-kira ya. Supaya bisa ngerti lah. Jadi nggak pakai kayak grid. Kalau grid kan banyak nanti node-node-nya itu banyak secara fisik tapi kalau yang ini node-nya secara virtual ya. Nah, terus kemudian node ini memanajemen, mengelola, melakukan eksekusi semua sumber daya, mengelola semua eksekusi ya, sama seperti kita jalan kita pakai Windows, nah, sistem operasi jalan, semua resource-nya kan jalan semuanya yang dimiliki cloud secara virtual juga di dalamnya. Nah ini ya, jadi node itu kalau PC saya ini ya, PC saya ini saya install VirtualBox di dalamnya. Dalam VirtualBox ada beberapa sistem operasi di situ. Taruhlah 1 sampai 5 sistem operasi, ada Windows, ada Linux, ada Fedora dan sebagainya, macam-macam gitu. Lalu di dalam Fedora tadi saya pasang cloud di situ di dalamnya, node-node tadi banyak, ya kan banyak kan, bisa banyak kan, bisa jadi shared hosting. Nah, tahu ya shared hosting yang digunakan bareng-bareng. Ya. Jadi kita bisa pasang hosting di dalam. Itu kan banyak itu kan. Artinya apa? Ya, itulah struktur virtual kita gitu ya, gitu. Secara fisik kita menyediakan satu perangkat, tapi dalamnya ada banyak mesin virtual ya, secara virtual jalan semuanya. Nah, mereka kemudian saling berkomunikasi. Dalam satu klaster tadi banyak, mereka saling berkomunikasi. Nah, node di dalamnya itu tadi fungsi-fungsinya adalah menyediakan, menjalankan layanan virtualisasi, mengelola, memantau dan sebagainya. Ini ya. Jadi proses yang paling dominan di node controller adalah mematikan dan menghidupkan. Mematikan dan menghidupkan. Membersihkan juga. Jadi kalau kita mau
apa namanya, ini fungsinya gini loh, suatu ketika kalau ada trouble di salah satu node itu ya, trouble-nya misalnya ada gangguan apa gitu, bencana alam kayak apa karena mati lampu kayak apa listriknya meledak kayak mati kan, itu bisa langsung ganti ya apa namanya, menyalakan yang lain ya, itu diatur oleh klaster yang lain. Jadi kamu ganti, nah, nanti ada penjelasan. Jadi suruh ganti-ganti, nah, kamu sehingga seperti nyala terus gitu. Kayak hari ini saya presentasi gini, kita nggak tahu di sana itu ada server yang utama itu mati tiba-tiba. Nah, tapi di switch ke tempat lain, server lain. Dan itu tidak mengganggu ke proses yang saya gunakan saat ini. Gitu. Jadi saya nggak tahu kalau di sana itu ada yang mati. Nah, artinya ada yang ngatur. Saya nangkep ya ini ya. Nah, itu semua kan sebenarnya sudah kita pelajari di jaringan ya. Di jaringan komputer kan ada yang untuk melakukan mirroring gitu ya. Balancing, load balancing misalnya gitu kan kita sudah pelajari hal-hal seperti itu. Gak hanya sekedar setting-setting IP ya. Enggak kan, itu kan pemula itu ya. Nah, level-level yang sudah tinggi kan kita melakukan itu semua. Nah, itu kondisi di dalam mesin virtual jaringan itu tadi kita masukkan dalam ini ya, antar node ini kita sebut sebagai node controller, ada cluster controller. Nah, cluster itu ini. Jadi setiap node yang ada pada slot tadi di paralel maksudnya ya dibuat jaringan dalam cluster itu untuk bekerja bersama-sama, mengerjakan masing-masing tugas, beberapa tugas. Jadi fungsi cluster itu mengumpulkan data dari node controller. Sebuah cluster dapat memiliki satu atau ratusan node. Jadi kalau sebuah cluster itu kalau kita bayangkan seperti dalam virtual box tadi ada 5 sistem operasi tadi. Nah, cluster itu satu cluster satu sistem operasi tadi dalam. Misalnya di situ ada Fedora. Nah, itu kita bisa sebutkan bahwasanya dalam Fedora itu ini sudah itu data cluster ya. Dalam Fedora itu ada banyak cloud kan? Ya, ada banyak bisa digunakan untuk banyak hosting. Kurang lebih itu ya. Jadi menentukan jadwal eksekusi kepada node-node yang terpilih. Nah, ini tugasnya dari cluster. Jadi kayak tadi di dalam node itu ada yang mati, dia bisa mengatur itu semua. Mengatur secara virtual. Nggak kayak kita kalau secara fisik itu kayak ini lah apa namanya, mikrotik. Tahu ya, saya pernah belajar mikrotik ya. Nah, kurang lebih mikrotik kan juga demikian, dia mengatur juga jaringan secara fisik, tapi ya secara fisik jaringannya. Nah, ini secara virtual. Kalau di cloud ini secara virtual. Cara mudahnya itu ya, cara mudahnya untuk memahami ini ya. Bentar ya, jeda dulu ini. Nah, tugas ini melibatkan cluster head node. Jadi ada kayak semacam servernya node tadi, cluster head node. Servernya mikrotik. Kalau cloud controller itu ada di masing-masing node tadi ya. Cloud controller itu komponen yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan cloud. Nah, berhubungan langsung dengan pengguna. Ini kita gunakan. Itu diatur oleh cloud control. Jadi yang mengatur interaksi antara pengguna dengan sistem secara keseluruhan. Fungsinya antara lain memproses dan menerjemahkan perintah, command line ya, perintah. Ya, perintah-perintah command ya. Mau command line, makanya kita nanti akan praktek buat command tadi.
bukan komentar ya, komen perintah-perintah untuk melakukan konfigurasi. Konfigurasi ya pakai perintah-perintah. Membantu cluster dan node melakukan penjadwalan VM. Jadi dilakukan penjadwalan tujuannya untuk maintain ya, perawatan. Pada kalanya satu node itu mungkin sudah disetel misalnya. Jadi kamu bekerja sampai besok ya. Nanti tak rawat lagi gitu ya. Penting ini ya. Penjadwalan perawatan. Jadi nanti otomatis mati, dikasih cron gitu ya, perintah-perintah untuk matikan sendiri, nanti yang sana gantiin ini ya. Jadi cluster itu tadi dia akan melakukan penjadwalan seperti itu ya. Nah itu diatur oleh cloud clusternya. Jadi semuanya budgetnya ya cloud tadi. Kerja cloud itu luas berarti kita bisa bayangkan ya. Sama seperti kayak jaringan gitu ya. Ya memang jaringan juga. Jaringan. Kalau nggak ada jaringan nggak bisa jalan. Gitu. Jalan di lokal aja. Gitu. Kemudian di dalam juga di dalam cloud tadi ada manajemen pengguna. Tiap pengguna juga punya privilege juga. Ya, sudah ada penggunanya juga, masing-masing pengguna juga harus mengikuti ini SLA. Biasanya sih SLA paling tinggi ya, satu organisasi dia punya SLA tinggi, nanti tiap organisasi itu punya masing-masing pengguna. Tinggal diatur aja pengguna ini nanti menggunakan kebutuhan mana aja yang dibutuhkan untuk cloud itu. Jadi sudah punya privilege masing-masing gitu ya. Nah itu diatur di SLA. SLA itu Service Level Agreement. Sama seperti kalau pas kita install Windows atau install apapun di perangkat lunak di sistem operasi kita, itu biasanya terakhir ada perjanjian ya, kontrak ya, acep setuju apa tidak ya. Banyak kan kita next gak baca ya, next penting selesai gitu ya. Ada itulah bagian dari SLA, apa yang sudah kita sepakati di tentang tadi di checkbox tadi kita setuju. Oke. Dan itu secara hukum sudah resmi ya. Sudah ada UU ITE. Artinya Anda sudah, kalau Anda, aku nggak sadar aku. Aduh aku kilaf aku. Nggak ada sudah berarti Anda sudah dianggap membaca. Kalau kilaf itu nggak ada. Sama seperti kalau Anda mau hutang, beli motor lah. Ada banyak ya motor kredit itu Anda, aduh banyak betul aku nggak bisa baca, next aja. Sekalinya ada tagihan yang di luar itu yang tidak Anda ketahui. Loh kapan sudah tantangan itu lah. Berarti Anda sudah sepakat, sudah ada mahasiswa yang kerja di situ ya. Saya itu kalau kali saya beli motor itu udah lama ya, kira-kira 10 tahun lalu. Itu ada mahasiswa di situ di motor kopi dia di motor yang merah itu. Nah ini mahasiswa juga. Saya mahasiswa Pak dari, tapi sudah enggak ada. Artinya ya itu waktu tanda tangan itu mahasiswanya. Jadi artinya mahasiswa ya sudah ngerti lah. Ya ini di CLC disediakan gitu. Nah itu yang bagian CLC itu. Jadi arsitektur cloud tadi ya, ada 3 komponen tadi dapat digambarkan dengan cara begini. Gambarannya sederhana. Nah, ini dalam jaringan dalam cloud ya. Jadi penggunanya ada di atas ini ya. Bukan 3, banyak ini ribuan. Ya, cloud controllernya ada di yang kita langsung berhadapan langsung, cloud controller yang ya, ada kita saat ini presentasi saat ini ya. Nah, saat saya presentasi, taruhlah ini saya presentasi seperti ini menggunakan VDL bisa jalan dan bisa Anda akses semuanya. Ini diatur oleh cloud controller. Ya. Jadi di cloud controller ini dia ada di posisi mana? Nih, taruhlah ini satu titik ini ada di mana-mana ini, ada di Inggris, ada di Singapura.
Nah, ini ada cluster controller juga di situ, di satu titik mana gitu ya. Dia akan ngatur ini semua ya. Andai kan ada di satu titik ini bermasalah tadi, maka cluster controller ini yang akan mengatur mana bagian mana yang akan bisa nyala, gantiin yang ini mati. Itulah kurang lebih seperti demikian. Tapi ini semua adalah virtual ya. Berarti bisa jadi dalam satu server itu ya. Tapi nggak mesti juga, kadang juga bisa dialokasikan ke tempat lain. Ya. Nah ini bisa kita praktekkan nanti kalau kita praktek sendiri di lokal. Jadi taruhlah kalau kita pakai Nextcloud gitu ya, Nextcloud. Nah ini Nextcloud gitu ya. Kita buat beberapa cluster. Biasanya sih bikinnya satu cluster aja, satu cluster operasi karena keterbatasan komputer kita gitu ya. Dalam satu cluster ini kita install beberapa cloud ya, node. Ya. Jadi ini cloud. Taruhlah ini saya jadikan cluster itu adalah Ubuntu tadi. Nah di dalam Ubuntu ini ada beberapa cloud-nya. Kita lengkap ya kira-kira ya. Nah, Ubuntu ini ada beberapa cloud-nya. Saya bikin share berbagi. Saya lengkap ya kira-kira ya. Terus kemudian saya set IP-nya sendiri-sendiri di sini. Bisa ya kira-kira ya. Bisa ya. Agak rumit ya. Kurang lebih dengan gambar ini kita memudahkan kita untuk melihat, oh nanti kurang lebih gitu ya. Jelasannya Pak Subuh susah ya. Jadi 3 model layanan cloud tadi ya, yang kita disebarkan melalui cluster-cluster tadi, controller tadi itu ada 3 ya. Semuanya sekarang tersedia ini di 3 vendor yang kita sebut tadi ya. Ada Google Cloud, ada Microsoft, ya. Kemudian Amazon, itu semuanya menyediakan ini ya, pas biasanya lengkap. Nah, nanti kita praktek itu udah lengkap banget gitu ya, cuma tas doang. Karena kalau lengkap terlalu rumit nanti ya, nggak selesai waktunya. Anda kembangkan sendiri ya. Kemudian untuk IaaS ini menyediakan jaringan komputer virtual. Ya tadi virtual yang gambar tadi, perangkat keras jaringan, makanya node, cluster dan cloud cluster tadi itu lebih cocok jadi sarana untuk IaaS. Karena menyediakan jaringan komputer, perangkat keras jaringan juga semuanya virtual. Nah, pilihan virtual machine ini, virtualisasi adalah salah satu kunci dari cloud computing. Makanya cloud computing ini ya jalannya di mesin virtual gitu, lebih cocok. Dan cloud computing menjadi dasar untuk mengelola data, big data, data science. Ya. Jadi Anda bisa bikin hitung-hitung data science. Tahu ya, pernah belajar data science ya? Belum ya? Kemarin saya pelatihan itu ya. Karena saya malas bikin server sendiri, pakai apa ya namanya? Jolly Cloud lain, bukan Jolly Cloud. Artinya dari Google. Akhirnya saya pakai yang Google apa namanya? Lupa saya. Nah, itu nggak pakai itu. Itu tinggal masukkan aja data-datanya, tinggal diolah sendiri, langsung keluar hasilnya jadi grafik-grafik gitu ya. Keren banget. Nah. Kemudian menyediakan POS install, ini artinya ya sudah dalam bentuk ISO, file ISO gitu. Apa ISO itu? ISO itu ya apa ya? Bundel gitu ya, bundel yang bisa kita install sendiri gitu ya. OS yang masih baru. Jadi ini nanti yang kita akan unduh ya langsung di servernya Ubuntu. Sediakan yang baru ya. Ini bulan berapa ini? Bulan keempat ya. Setiap kali bulan keempat itu Ubuntu mengeluarkan versi yang baru. Nah ini kita pakai yang versi baru ini nanti. Kemudian dia menyediakan storage juga di IaaS ini ya. Di IaaS ini kita menyediakan storage, kemudian proses optimalisasi.
Kemudian tool yang lain adalah tujuan untuk proses multidata, untuk proses data mentah dan lain sebagainya. Jadi ya sini juga kita bisa bayar sewa. Apa yang kita butuhkan itu yang kita bayar, pay as you go. Jadi kita butuhkan apa, itu yang kita bayar. Ini tadi ya, jadi yang 5 karakteristik dari cloud computing tadi ya. Salah satunya ini pay as you go, bisa kita butuhkan kapan saja, on demand. Ada juga layanan cuma-cuma gratis, ada juga seperti itu, tapi ya keterbatasan, banyak keterbatasan. Tapi belum tentu ya. Kayak punya kita sekarang ini Google Drive ya, Google Drive, dan itu gratis semua seperti yang Anda gunakan. Gratis dari sisi mahasiswa, mahasiswanya sudah nggak bayar lagi, bayar cuma SPP doang. Mau bayar lagi, mobil kami nanti mahasiswanya. Jadi di Google menyediakan gratis untuk pendidikan. Tapi sekarang sudah mulai dikurangi ya. Apa itu dikurangi? Seperti saya sekarang saat ini, biasanya itu merekam otomatis di situ. Nah sekarang fasilitas rekamnya nggak ada, dikurangi. Cuma-cumanya udah disediakan, cuma harus bayar. Data orang harus bersaing. Beberapa lain bisa jadi nanti ke depan saya presentasi ini banyak, gitu ya. Tarik lagi, Bapak ditarik biaya, termasuk email Anda itu, akun Anda itu termasuk. Itu nanti bisa jadi ke depan akan bayar. Ya. Sepertinya apa ya, bisnis ya, namanya bisnis itu mereka kasih dulu gitu ya, gratis gitu ya. Kayak e-commerce juga demikian. Kasih apa, diskon gede-gedean dulu, kirimnya gratis gitu ya. Setelah banyak di situ baru dikasih apa namanya, biaya. Udah sekarang bayar kirimnya, ongkos kirimnya mahal ya. Walaupun begitu mereka masih kasih diskon gitu ya. Tadi mau beli buku, ongkos kirimnya ternyata 85.000 ya. Artinya dia kasih diskon 50.000 untuk potong kirim. Tapi lama-lama bisa bayar itu full. Itu supaya tidak kehilangan pelanggan. Gitu ya. Biasanya pelanggan kalau dikasih gratis-gratis itu senang ya. Sama seperti kita ya, kasih gratis-gratis, makan gratis itu senang. Ya, saya juga. Gitu. Nah ini contoh dari ya. Banyak. Makanya ini kemarin saya kasih tugas pada Anda nyari sendiri gitu ya. Nyari sendiri ya disebut lagi Microsoft Azure atau Amazon, Google Cloud. Ini kan kuliah, Anda cari sendiri ini. Contohnya seperti ini ya, cari sendiri. Banyak banget. Cloud itu baru ya. Kemudian ada PAS ini layanan menjadi platform membantu proses pengembangan perangkat lunak secara cepat dan mudah. PAS ini biasanya digunakan juga untuk modding langsung di situ. Yang suka modding, nah bisa langsung menggunakan. Bisa jadi mahasiswa banyak yang sudah mesti ini ya, banyak yang sudah menggunakan Git juga kan ya, Git. Jadi ada anak SMK yang lagi PKL, tuh Pak saya masukkan ke Git aja Pak, oh silakan. Nah, ternyata anak SMK sudah bisa Git ya. Mahasiswa jangan sampai kalah itu. Git. Kalau Anda mahasiswa informatika nggak tahu Git. Aduh. Pelajari ya, jangan sampai kalah sama anak SMK. Ini PAS ya, PAS diprediksi menjadi tren. Ini ditulis tahun 2014 tadi ya. Nah, sekarang sudah jadi tren sebenarnya, sudah jadi kebutuhan, bukan lagi tren. Dan PAS itu kita bisa sebut sebagai cloudware. Ada hardware, ada software, ada brainware. Brainware itu siapa? Orang ya, stafnya brainware. Ada cloudware, sekarang tambahan lagi. Artinya apa? Ilmu semakin berkembang, makin cepat ya, pesat, makin meningkat teknologinya. Beberapa dicoba sendiri di jaringan lokal. Nah ini ya, makanya kita nanti prakteknya ya di jaringan komputer sendiri ya. Komputer sendiri. Beberapa contoh PAS itu ada Amazon,
Azure, Cloudify, Flink, dan sebagainya, OpenStack. Nah, ini yang rencana akan kita pelajari, tapi terlalu luas ini ya. Tidak selesai belajar. Kita pakai yang Nextcloud di sini bawah ini. Nextcloud ini baru, teknologi yang baru juga. Nah, waktu ditulis ini belum ada dia. Dibagi menjadi 4 kategori. Ada yang digunakan untuk sosial media, ya, platform. Ada yang digunakan untuk komputer, pengolahan data mentah, data mentah. Data mentah itu apa? Ya kayak apa? Pisang sebelum digoreng. Data mentah itu ini loh apa namanya, berupa data-data angka-angka, biasanya masih acak gitu ya, masih belum berarti sama sekali gitu ya. Baru kita olah menjadi informasi, jadi pengetahuan. Nah, ini baru, tapi jumlahnya itu banyak ya. Jumlahnya banyak yang kita biasa sebut sebagai big data ya, besar datanya. Nah, karena itu cloud computing ini lebih cocok untuk digunakan mengolah data big data. Kemudian ada juga web application, business application. Apa itu semuanya? Kalau social application itu seperti di Facebook. Nah ini biasanya digunakan untuk bikin aplikasi di Facebook. Ada yang pernah ya bikin ya aplikasi di Facebook ya? Coba skripsi ambil seperti ini ya, bikin aplikasi yang Facebook, bikin aplikasi apa ke, nah langsung coding di situ di Facebook. Gak ada fasilitas kan? Jadi developer di situ, developer Facebook. Itu bisa Anda bikin aplikasi apa kayak, nah, kan bisa viral nanti. Saya pernah jadi apa namanya, ikut juga jadi developernya situ, cuma ya itu nggak sempat juga, banyak kerjaan yang nggak bisa di, semuanya harus full di situ ya. Nah Anda kan bisa full gimana? Bisa full pas mission skripsi biasanya, banyak waktu yang bisa Anda fokuskan untuk menyelesaikan skripsi. Nah ini penting juga, bahasa programnya juga bisa pakai PHP juga bisa. Kemudian ada raw compute, ini ditujukan untuk pengembangan aplikasi berbasis komputasi data mentah, raw itu data mentah, seperti Amazon, ya, AWS. Nah, makanya AWS itu banyak digunakan untuk data science. Pelatihan-pelatihan di Kominfo itu kan menggunakan AWS juga, data science. Kemudian ada web application, ini juga kayak Google. Web application itu kayak ini apa namanya, penggunaan API Google Maps. Tahu ya Google Maps? Jadi gini, barusan hari ini apa kemarin, saya lupa. Hari ini kan, kemarin. Saya buka Facebook ya, buka Facebook, kemudian ada iklan di situ, iklan jual kacamata yang nggak pakai minus-minusan. Saya heran juga, kacamata kok nggak pakai minus-minusan ya. Jadi nggak ada tulisannya itu minus berapa, semua mata minus berapapun bisa pakai kacamata ini. Ada ya, enggak ya? Nah itu. Bingung, kayak apa kacamatanya? Ternyata kayak gitu, biasa aja. Kemudian saya klik gitu ya. Saya klik, saya ditujukan, diarahkan ke websitenya dia. Ternyata websitenya dia itu terpusat mungkin di Jakarta atau di mana ya, pusat. Nah, saya ditanyain di situ, sampean mau cari di mana? Saya tinggal masukkan di situ, saya mau cari di kota Balikpapan. Kota Balikpapan, saya masukkan Balikpapan. Maka saya diarahkan di situ, oh Balikpapan ini. Nah, di situ saya diarahkan ada peta Google Map. Ya, Google Map. Kemudian saya karena Balikpapan itu luas, saya langsung diarahkan ke kecamatan Balikpapan kota. Jadi langsung saya ditempatkan di mana itu? Di daerah Rapak. Bukan Rapak, di Gunung Sari ya. Oh ternyata banyak ini ya, kacamata, toko-toko kacamata. Tapi yang mana? Gak semua toko kacamata itu ada ternyata. Oh, hanya dikasih titik-titik. Gitu. Mungkin tinggal pilih aja. Saya pilih titik 1, titik
langsung muncul di situ tokonya. Ini toko ini, jalan ini, alamat teleponnya ini. Sampai kalau mau ketemu sama penjualnya bisa hubungi nomor telepon ini. Saya klik tuh, bisa langsung ketemu. Udah ya. Nah itu cukup menggunakan Google API. Pernah pakai ya itu ya. Walaupun ini sudah lama, ya banyak yang sudah pernah bikin ya. Tapi saya merasa penting juga buat mahasiswa yang supaya bisa bikin aplikasi semacam ini ya. Canggih kan ya, membantu juga gitu. Jadi saya nggak perlu lagi nyari-nyari di mana tokonya ya. Gitu ya. Cukup dengan klik tadi langsung ketemu, oh ini di sini. Alamatnya ini sudah ada lengkap sama nomor teleponnya kalau mau kamu hubungi itu. Nah, ini menggunakan Google Map API. Selain Google Map, banyak API yang disediakan oleh Google ya. API apa aja ya? Saya pernah menggunakan salah satunya. Bikin ini apa? Mengumpulkan data dari web. Dari seluruh data dari web itu saya kumpulkan, mana yang tinggal saya pilih berita apa yang kira-kira penting untuk digunakan. Nah, itu ternyata ada Crown-nya. Kita bisa pakai API-nya itu. Mudah aja, tinggal dipasang aja langsung jadi aplikasi web. Nah, ini juga adalah web application platform yang disediakan oleh Google salah satunya untuk digunakan oleh orang seluruh dunia. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang berbayar saya belum melihatnya. Selama ini saya pakai gratis. Selama atau kalau sekarang ini mungkin ada bayarnya dolar gitu. Tapi sekarang bayarnya mudah, nggak pakai selalu dolar, pakai GoPay bisa. Ada yang sudah pernah gunakan di Google? Ada ya? Mungkin sekarang belum ya. Pernah beli email ya? Gmail kan kalau gratisan 15 GB ya. Nah, 15 GB. Ini yang tahu masuk-masuk, yang nggak tahu gimana. Nah, suatu saat saya butuh file gede gitu, nyimpen gede gitu. Penuh punya saya pingin tambahin lagi 100 GB. Gimana caranya? Nah, tinggal disediakan di situ di Google. Nah, kita bisa beli di situ, bayarnya bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, kita bisa bayar lewat apa? Pakai GoPay tadi. Bayar pakai GoPay. Enak kan, bisa langsung. Oh, ternyata bisa ya. Kayak saya beli cuma 2 bulan, 3 bulan, habis itu saya tutup. Cuma nyoba doang. Karena saya sudah punya email yang unlimited, apa itu, pakai kampus, punya kampus. Jadi kampus yang Anda miliki itu unlimited ya, gratis. Tapi kalau beli sendiri bisa, hanya terbatas. Beli 100 GB bayarnya sekian, beli 500 GB bayarnya sekian. Bandingin pada email Anda itu ya. Tapi jangan disalahgunakan ya. Jangan disalahgunakan. Kenapa? Saya sering menemukan mahasiswa menyalahgunakan email akun Google Drive itu untuk menyimpan barang-barang yang haram. Barang-barang yang dilarang, melanggar hukum juga. Apa itu barang-barang yang haram? Ya, video-video yang ada proprietorinya ya, ada lisensinya. Kemudian musik-musik ya, semua yang ada lisensinya. Ini semua adalah barang-barang haram yang dilarang oleh Google ya, disimpan gitu. Kemudian file-file program juga, hati-hati ya. Ini saya ingatkan kepada mahasiswa. Kalau Anda nyimpen barang-barang haram, contekan misalnya PDF, nggak masalah, itu silakan aja. Tapi kalau nyimpen barang-barang tadi, Anda nggak boleh. Itu yang Google biasanya kasih peringatan ke saya. Pak, ini loh, mahasiswa ini nyimpen ini, gitu. Itu dikasih tahu, makanya saya tahu itu apa. Kamu menyimpan apa itu tahu. Nah, hasil dari laporan dari Google itu. Ya. Hati-hati makanya. Ini Google itu canggih banget ya. Anda dilacak di mana aja Anda berada itu dilacak. Business Application Platform ditujukan untuk pengembangan aplikasi bisnis. Ya. Terdapat ragam closed source maupun open source. Ya, business Cloudify ini ya. Ini digunakan untuk mendeploy, mengelola, memperluas aplikasi bisnis. Apa sih aplikasi bisnis? Ya seperti kayak Salesforce gitu ya. Bisa digunakan untuk ngurusin bisnis. Apa itu ngurusin bisnis?
ngurusin keuangan gitu ya, laporan keuangan, laporan produksi dan sebagainya, semuanya bisa dikelola di sana tanpa harus merubah kode, menambahi arsitektur jaringan. Jadi kita tinggal sewa aja, pay as you go lagi gitu ya. SaaS juga demikian ya. SaaS ini yang akan kita gunakan nanti praktek ya. Mudah-mudahan lancar ini. Mulai dari develop, mempelajari apa yang harus kita masukkan, dan itu menjadi tugas akhir ya nanti. Masing-masing, bukan masing-masing, kelompokan nanti ya. Terakhir kelompokan. Dan harus di develop ya. Pengalaman saya banyak yang nggak ngumpulin. Nggak ngumpulin bukan berarti nggak mau ngumpulin, tapi nggak bisa. Tapi nggak apa, belajar itu ya harus bisa lah. Namanya saya melihat ada mahasiswa yang gigih ya, gigih. Jadi ada itu jangan sampai masalah apa yang masalah. Mutung apa yang mutung. Orang yang apa ya, mahasiswa di Balikpapan ini saya lihat lemah ya. Mohon maaf ya. Lemah itu nggak mau terima tantangan. Kurang apa ya, gercep, apa namanya, gercep, kurang menerima tantangan, walaupun ada yang berani ya. Saya sudah beberapa kali mendorong mahasiswa misalnya, kamu harus S2, kamu pinter ini, S2, lanjut ke UGM, saya bisa kasih rekomendasi gitu. Karena kalau lanjut S2, Anda harus minta rekomendasi dari dosen. Silakan. Saya sudah kasih beberapa mahasiswa yang lanjut S2 Jogja ya. Itu saya kasih rekomendasi. Oh ini bagus. Nah, rekomendasi itu jadi penilaian bahwasanya Anda mampu untuk menyelesaikan S2. Jadi di sana harus nah ini saya pernah nawari beberapa mahasiswa yang akhirnya enggak Pak, saya enggak mau kuliah, saya mau kerja aja. Sekarang itu minimal pendidikan bukan lagi S1 ya. S1 itu sudah lumrah sekarang itu. Sekarang itu banyak yang harus S2, bahkan saya itu didorong-dorong S3. tiga seluruhnya gitu, S3 gitu ya. Bukannya apa ya, berat banget memang kuliah. Tapi kalau masih muda seperti Anda ini, saya dorong Anda untuk mengambil kesempatan itu. Lanjutkan lagi S2, mau dari apa nanti terserah itu. Ya. Nah, itu nanti insya Allah dapat lagi. Nah, itu ya. Jadi itu kenapa nanti kita prakteknya juga banyak tantangan tentunya ya. Jadi saya melihat mahasiswa itu ada yang gigih gitu ya. Cewek. Dia belajar betul. Jadi apa yang saya ketikkan, ya, ini kan saya ngoding. Itu persis diambil lagi gitu ya. Coding saya itu seluruhnya diambil lagi, catatnya dia. Catatnya, terus kemudian praktekannya, dan mulus jalannya betul. Saya lihat, kamu ngambil ini. Jadi betul-betul, padahal banyak tuh ya, banyak. Jadi begitu di eksekusi langsung keluar hasilnya terus gitu. Nah itu dia tangkapi satu-satu gitu. Itu jangan sampai jangan sampai mutung ya. Karena mahasiswa itu jadi mahasiswa yang memang begitu ya keras, harus melatih dirinya untuk keras. Kenapa ini penting? Karena nanti akan ketika Anda jadi sarjana, jadi kerja di tempat itu akan terbawa gaya-gaya kerja Anda itu tadi. Kecuali kalau Anda ya tadi mutung, masing-masing mahasiswa, masing-masing orang punya beban sendiri ya, punya gaya sendiri ya, tipikal sendiri, kita nggak bisa nyamakan juga. Ada yang begitu lulus itu depresi ada gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu ya, agak banyak berharap. Depresi itu nggak kelihatan. Bisa jadi saya ini depresi juga. Bisa jadi nggak kelihatan. Itu bahaya banget. Bahaya itu ya karena nggak kelihatan tadi ya. Kelihatannya orangnya normal-normal aja, sekalinya itu ada sampai kecenderungan bunuh diri, bahkan ada yang seperti itu ya, yang sampai terjadi. Itu karena bisa jadi karena tekanan, karena apa itu ya. Baik dosen dan mahasiswa, dosen juga kena ya kadang. Gitu ya. Sampai ingat ada dosen di tempat saya dulu meninggal
meninggal atau bunuh diri ya. Dia alim juga ya, orang yang taat ibadah juga gitu ya. Ya itu kita nggak bisa mikir orang depresi memang gitu ya. Kok ngomongin depresi ini? Karena itu tadi macam-macam mahasiswa ya. Macam-macam mahasiswa, tapi ya itu tadi ada yang mutungan, ada yang kurang apa ya, didorong gitu ya, kurang dorongan. Kemampuannya bagus untuk S2, bisa oke lah. Kamu bisa jadi profesor, kamu pinter, saking pinternya gitu ya. Bikin aplikasi ya, pokoknya canggih lah. Tapi ya gitu, cuma kurang dorongan. Jadi kadang-kala begini ya, saya ngomong di luar konteks ini ya, di luar konteks untuk memacu mahasiswa ini, supaya mahasiswa UM terutama itu ya punya semangat, gak kalah dengan perguruan tinggi lain gitu ya. Itu di mental, terletak di mental. Mental itu misalnya Anda nyari dosen nih, pas bimbingan nggak ketemu. Udah gitu mutung sudah, akhirnya nggak nyari-nyari dosen lagi. Akhirnya Anda sendiri kan ngelugi, nggak ketemu-temu dosennya, nggak selesai skripsinya. Enggak. Apalagi saya punya teman yang nggak jadi sarjana, karena gara-gara cuma nyari dosen, nggak ketemu dosennya, dia diomelin gini. Kalau kamu nggak mau nyari dosen, nggak usah kuliah. Akhirnya dia nggak kuliah juga. Yang rugi siapa? Ya dia sendiri. Nggak usah kuliah. Maksudnya ya untuk memacu mahasiswa itu. Ya. Nah itu teman saya itu. Gitu nggak kuliah dia akhirnya nggak jadi sarjana sampai sekarang. Udah puluhan tahun. Hanya sekedar untuk nyari dosen di situ ya. Namanya dosen kan punya kesibukan macam-macam ya, karena mungkin karena emosi dan sebagainya, sehingga ya sayang sekali gitu ya, tinggal sedikit aja. Maksud saya seperti itu ya, jadi mahasiswa jangan sampai apa ya, tepat mutung. Tepat mutung itu ya cepat putus asa, kemudian nah, itu tujuannya adalah untuk memacu Anda, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, materi ini selesai ya. Ini bukunya yang jadi dasar ini. Nah, buku ini juga penting banget ya, walaupun tahun 2014 ini masih ada dijual di Gramedia kayaknya, atau di perpustakaan. Ini terbitan baru harus dari perbaiki karena ada teknologi yang sudah kadaluarsa dan mungkin diganti yang baru. Nah, ini bukunya ini juga seumuran saya ini kan. Dia juga satu kampus dengan saya di UGM. Nah, ini bisa dipakai. Ini juga sudah ada panduannya juga, caranya develop cloud ya. Kemudian implementasinya untuk smart city. Jadi kita punya bayangan cloud nanti kalau diterapkan di Balikpapan misalnya untuk mendukung smart city misalnya. Itu kita tahu gitu ya. Oh, ternyata ini aplikasinya ini. Jadi kita bisa bangun sendiri smart city mendukung, apalagi ada IKN ya. Mudah-mudahan IKN ini terwujud. Meskipun banyak orang yang apa ya mencibir, nggak mungkin jadi ini, gitu ya. Karena banyak duitnya, nggak ada duitnya. Macam-macam lah, banyak yang. Tapi kita tetap optimis saja bahwa ke depan masa depan di Kalimantan Timur ini banyak udah dilirik kan ternyata udah ada tapi tergantung kita sendiri ya. Tergantung kita sendiri. Nah, Anda itu sebagai tuan rumah di negeri sendiri atau tuan rumah di seberang. Nah, ini kita kan tinggal di sini ya. Berarti masa depan ada di sini sendiri. Makanya kita punya kewajiban untuk ini semua ya. Jangan sampai kita diem aja punya keahlian sarjana komputer tapi nggak bisa apa-apa. Aduh, sayang banget gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya. Ada ditanyakan? Jangan tanya absen, saya belum absen lah. Aduh, saya nggak bisa ngomong kalau seperti itu. Itu udah resiko lah kalau telat absen. Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan nanti insya Allah minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.